Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Di sekitar kawat penghantar berarus listrik terdapat medan magnet yang diselidiki oleh Hans Christian Ørsted. Arah medan magnetik dari sebuah kawat yang dialiri arus listrik dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan Ørsted. Arah arus listrik ditunjukkan dengan ibu jari dan garis gaya magnetik ditunjukkan dengan keempat jari tangan. Medan magnetik yang dihasilkan oleh sebuah kawat penghantar sangatlah lemah. Untuk menghasilkan medan magnetik yang cukup kuat, dapat digunakan kumparan sebagai elektromagnet. Elektromagnet memiliki sifat kemagnetan sementara. Jika arus listrik diputuskan, sifat kemagnetannya segera hilang. Mengapa kumparan berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik yang kuat? Kumparan berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik yang kuat karena setiap lilitan pada kumparan menghasilkan medan magnetik yang akan diperkuat oleh lilitan lainnya. Semakin banyak lilitan suatu kumparan, medan magnetik yang dihasilkannya semakin besar. Pola garis gaya magnetik yang dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus listrik ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk menentukan kutub magnet pada kumparan berarus listrik, digunakan aturan genggaman tangan kanan. Kutub utara ditunjukkan oleh arah ibu jari. Arah arus pada kumparan sama dengan arah genggaman keempat jari. Konsep seperti ini disebut kaidah tangan kanan untuk menentukan kutub magnet dari arah arus listrik. Subradiofrekuensi atau extreme low frequency atau ELF adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan radiasi elektromagnetik atau gelombang radio dengan frekuensi 3 sampai 300 Hz dan panjang gelombang yang sesuai dari 100.000 sampai 1.000 km. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menggunakan ELF untuk merujuk pada konsep frekuensi sangat rendah ELF medan listrik dan magnet EMF dan juga disebut ELF listrik dan medan magnet dalam rentang frekuensi lebih dari 0 sampai 100.000 Hz atau 100 kHz. WHO juga menyatakan bahwa pada frekuensi antara 0 sampai 300 Hz adalah panjang gelombang di udara yang sangat lama atau 6.000 km pada 50 Hz dan 5.000 km pada 60 Hz. Dan dalam situasi praktis, medan listrik dan magnetik bertindak independen satu sama lain dan diukur secara terpisah. Secara alami, gelombang ELF terciptakan di bumi, beresonansi di daerah antara ionosfer dan permukaan. Mereka diprakarsai oleh sambaran petir yang membuat elektron di atmosfer bersosialisasi. Meskipun VLF, sinyal yang dihasilkan terutama dari discharge petir, ditemukan bahwa komponen ELF diamati atau ekor lambat diikuti komponen VLF di hampir semua kasus. Modus dasar rongga bumi ionosfer memiliki panjang gelombang sama dengan keliling bumi yang memberikan frekuensi resonansi dari 7,8 Hz. Frekuensi dan mode resonansi yang lebih tinggi dari 14 Hz, 20, 26, dan 32 muncul sebagai puncak dalam spektrum ELF dan disebut Schumann resonansi. Pekerja mungkin terkena medan magnet yang tinggi jika mereka bekerja sistem dekat listrik yang menggunakan sejumlah besar tenaga listrik, misalnya motor listrik besar, generator atau listrik atau kabel listrik dan gedung. Medan magnet yang tinggi juga ditemukan di dekat gergaji listrik, bor, mesin fotokopi, penajam pensil listrik, dan peralatan listrik kecil lainnya. Kekuatan medan magnet tergantung pada desain peralatan dan arus, tidak pada ukuran peralatan, kompleksitas, atau tegangan. Meskipun beberapa peralatan listrik menghasilkan EMF frekuensi lainnya, penelitian kesehatan yang paling telah dianggap hanya frekuensi dekat 60 Hz. Beberapa penelitian menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik bisa berpengaruh pada tubuh manusia. Mekanisme pengaruh tersebut masih beragam, tergantung seberapa besar frekuensi energi gelombang elektromagnetik tersebut. Salah satu mekanismenya mengacu pada hukum fisika, bahwa bila ada materi bermuatan listrik yang bergerak pada suatu medan elektromagnetik, materi tersebut akan mendapat gaya Lorentz ke arah tegak lurus medan elektromagnetik tersebut. Materi-materi organik dalam tubuh juga bermuatan listrik. Oleh karenanya, adanya medan elektromagnetik akan merubah arah
dan besarnya kecepatan aliran elektron dalam tubuh, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuh. Metode pengujian medan magnet subradiofrekuensi di tempat kerja menggunakan Narda ELT400. ELT400 adalah meteran tingkat exposure yang inovatif untuk mengukur medan magnet di tempat kerja dan di ruang publik. Model ini dirancang untuk kesehatan dan keselamatan profesional di industri, asuransi bisnis, dan industri jasa. ELT400 berguna untuk bidang memeriksa disebabkan oleh berbagai pabrik, termasuk pemanasan induksi, mencair, dan pengerasan peralatan. Berkat batas frekuensi sangat rendah dan daya tinggi kemampuan, juga dapat digunakan untuk memeriksa pengaduk paling magnetik. Permintaan khusus sering terjadi dengan mesin di area produksi, di mana sinyal non-sinusoidal yang umum, misalnya dalam aplikasi industri yang menggunakan perlawanan pengelasan mesin atau gelombang pulsa, sudut fase kontrol, dengan tradisional 50/60 sistem Hertz, serta medium frekuensi baru beralih unit. Metode sampling yang digunakan adalah sampling sewaktu. Demikian tayangan ini, harapan kami saudara dapat memahami pengujian medan magnet subradiofrekuensi. Salam K3.